Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tes ya. Tentang apa yang sudah diumumkan, bagaimana tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, kemudian sandarannya, kemudian bagaimana beliau bersandar. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa mengenalkan kita bahwa beberapa aktivitas yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat manusiawi. Boleh dan terkadang sifat manusiawi itu bersikap ibadah. Akan tetapi sebagiannya bersifat adah atau kebiasaan, sehingga bukan dicampur adukkan, yang bukan ibadah dianggap harus diikuti, atau kebalikannya, yang hanya dianggap kebiasaan ditinggalkan. Dan ala kulli hal, ikhwas sekalian, seolah-olah kita mempelajari sesuatu yang bersikap atau bersifat kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk mengenal seperti ini, sebenarnya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri kalian, pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada keteladanan untuk kalian. Tapi Allah mengatakan liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika seseorang melakukan aktivitas bermanfaat atau ibadah, tujuan atau manfaat yang paling minimal adalah dia disibukkan dari perbuatan maksiat. Ya. Dan dulu ada seorang syekh yang ngisi di STDI ketika mengajarkan Sunan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan di antara manfaat kita hadir sekarang, minimal kita dipalingkan dari maksiat. Ya, kalau seandainya kita tidak hadir, barangkali kita menghabiskan waktu untuk yang lain, minimal tidak ada manfaatnya. Maka seseorang ketika menjalani waktu pasti ada dua kemungkinan, imma lahu wa imma alaih. Kalau tidak bermanfaat berarti tidak bermanfaat. Mungkin ada yang mubah seperti istirahat, tetapi istirahat seandainya dilakukan untuk niat yang baik, dia jadi baik-baik. Tetapi kalau seandainya dia istirahat juga tidak ada manfaatnya, bahkan sampai melupakan syariat, maka dia menjadi bumerang. Ala kulli hal, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa seseorang ketika tidak melakukan, atau seorang ketika melakukan perbuatan ibadah, dia disibukkan dari perbuatan maksiat. Fa innal lisana la yaskutul battah. Kata beliau, lidah ini tidak akan berdiam, pasti akan berbicara. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun laghil. Kalau tidak kita mendapatkan lidah yang digunakan zikir, berarti jatah satunya yang kita dapat, lidah yang sia-sia. Kata beliau, wala budda min ahadihima, mesti hanya milih salah satunya. Kalau enggak lisanun dzakir, lisanun laghib. Kalau tidak menjadi orang yang mendapat lidah yang berzikir, dia akan mendapatkan lidah yang sia-sia. Beliau mengatakan fahiyan nafs illam fahiyan nafsu illam tushghilha bit ta'ati shaghalatka bil batil. Ini sama dengan
jiwa kita. Kalau kita tidak sibukkan dengan kebenaran, maka dia menyibukkan kita dengan kebatilan. Fahiyal qalb illam tuskinhu mahabbatallah fa sakanathu mahabbatul makhluqina wala bud. Kata Ibnu Qayyim, hati kita juga sama. Kalau kita tidak membiasakan untuk cinta kepada Allah, nanti akan diisi sendirinya cinta kepada makhluk, dan itu harus, kata beliau. Mesti salah satu sudah. Kalau kita tidak menyibukkan hati dengan cinta kepada Allah, maka hati ini akan diisi dengan cinta kepada makhluk. Subhanallah. Nah, beliau kemudian mengatakan, wahyal lisanu illam tushghilhu bidzikri syaghalaka billaghwi wa huwa 'alaika wala bud. Dan lidah juga seperti itu. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak sibukkan untuk zikir, maka lidah akan disibukkan untuk yang sia-sia. Apalagi dosa mubah kebanyakan jadi sia-sia. Bagaimana dengan maksiat? Maka kita pernah sampaikan, zikir itu sekalipun tidak membutuhkan modal, tapi rupanya erat kaitannya dengan hidayah dari Allah. Coba kita perhatikan, dalam satu hari zikir kita selain zikir sholat, ya, dari pagi sampai sore, ngomong sudah jelas, sudah pasti. Akan tetapi mana yang kita isi dengan zikir? Kita berangkat kerja, kita pulang kerja, di tempat kerja, menunggu sholat. Kalau setelah sholat, alhamdulillah lah, paling tidak kita punya zikir. Itu pun sebagian orang habis sholat langsung cabut. Ya. Maka seperti ini menunjukkan bahwa orang itu dapat hidayah apa enggak dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ala kulli hal, kata Ibnu Qayyim, fanzur fanzur li nafsika fa ila ayyihima takhtaru min al-khuttatain wa ila ayyi manzilatayn tunziluhuma. Kata beliau, silahkan pilih mana yang lebih pantas untuk kamu, mana dua rencana dan mana tempat yang engkau akan pilih. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang dijaga, diarahkan dengan sering belajar, mendengarkan Al-Quran dan hadis, maka hati kita terbiasa untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ikhwas sekalian, judul pertama, ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinukil tentang cara duduk beliau. Baik, tata cara duduk merupakan sesuatu yang wajar, karena semua orang akan duduk. Akan tetapi sebagian duduk ini merupakan duduk yang dilarang. Apalagi seandainya seorang duduk dengan duduknya penduduk neraka, ya, maka di antara yang dinukil adalah ketika seseorang duduk sambil sandaran dengan tangan kiri. Kalau tidak salah kita pernah sampaikan itu, ya. Kita pernah sampaikan bahwa seorang duduk dengan bersandar satu tangan dan tangan kiri saja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak menggunakan tangan kiri boleh satu tangan tapi tangan kanan, atau dua tangan sekalian, maka tidak apa-apa. Akan tetapi kalau hanya menggunakan satu tangan dan tangan kiri saja, ini yang disebut sebagai jilsatu ahlin nar. Nah, duduknya penduduk neraka. Berarti itu tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian ada beberapa hadis, tadi disebutkan cuma 3 di sini, yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, yang menunjukkan berarti itu boleh. Karena kalau seandainya ini dilarang, Nabi SAW tidak akan lakukan, meskipun itu merupakan hal kebiasaan. Jadi para ulama mengatakan dalam pembahasan Ismatul Anbiya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi lainnya maksum, dijaga oleh Allah. Tapi dijaganya dari sisi apa? Yang pertama dari sisi dosa besar, mereka tidak bakal melakukan dosa besar. Yang kedua tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ini para nabi tidak bakal seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka tidak bakal berdusta dalam menyampaikan risalah, tidak bakal khianat. Kemudian dosa kecil. Apakah para nabi melakukan dosa kecil atau tidak? Disebutkan sebagian ulama bahwa para nabi terkadang masih terjerumus ke dalam dosa kecil. Akan tetapi oleh Allah tidak dibiarkan. Mereka akan dibuat untuk bertaubat, ditegur, kemudian menjadi contoh untuk umatnya, dan sekaligus meninggikan derajat mereka pada saat mereka mengaku salah, kemudian menjadi contoh untuk umatnya. Baik, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Terkadang beliau melakukan sebuah tindakan yang normal, wajar,
Akan tetapi jika seandainya itu dilarang, maka Nabi SAW tidak akan membiarkan, tidak akan melakukan seperti itu. Baik. Hadis yang pertama, haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Abdullah ibn Hassan an jaddatayhi an Qailah binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idunil qurfusa. Nah, di sini dalam riwayatannya ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Hassan. Abdullah bin Hassan ini disebut oleh Hafiz bin Hajar, beliau posisinya makbul alias lemah hadisnya. Kalau ada yang menguatkan, mendukung riwayatnya, hadisnya menjadi diterima. Kalau seandainya sendirian, hadisnya lemah. Ditambah dia mengatakan anjaddataihi, dia meriwayatkan dari dua neneknya. Siapa neneknya? Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, yang satu namanya Safiyah, yang satu namanya Duhaibah. Yang Safiyah ini juga sama lemah hadisnya. Ya, wallahu alam, yang Duhaibah ana belum dapatkan, akan tetapi yang jelas sanad ini lemah. Akan tetapi Syekh Albani rahimahullah menghasankan karena ada jarur lainnya. Baik, diriwayatkan dari Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idunil qurfusa. Beliau ini sahabiyah Qailah binti Makhramah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dengan cara duduk qurfusa. Duduk qurfusa itu bagaimana? Duduk qurfusa disebutkan di antar tafsirannya ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah seperti orang yang ihtiba. Ihtiba itu duduk, kemudian dua kakinya diberdirikan di depan, lalu dipegang dengan tangannya begini. Sudah kebayang? Ya, ini tata cara duduk namanya ihtiba. Terkadang duduknya tidak seperti itu, tidak dipegang pakai tangan, tetapi diikat. Jadi kakinya diberdirikan begitu, kemudian diikat pakai sarung ke punggungnya. Jadi dia nggak butuh tembok, dia sudah duduk sendiri begitu tanpa membutuhkan tembok. Sampai orang Arab mengatakan al-ihtiba'u hitanul qa'id atau yang semacamnya, atau hitanul Arab. Ya, dikatakan duduk dengan gaya seperti itu sudah mewakili temboknya orang Arab, karena gampang. Dan sampai sekarang saya lihat kawan-kawan saya orang Yaman, mereka punya kayak tali begitu, kayak sarung tapi pendek tipis gini, dia bawa terus kemana-mana. Nanti kalau duduk dia kalungkan di kakinya itu, sudah dia duduk begini, dia sambil baca sambil apa, nggak apa-apa. Nah, ini salah satu tafsiran dari al-qurfusa, duduk dengan cara ihtiba seperti tadi. Atau ada tafsiran berikutnya, yaitu duduk dengan cara seperti antum tasyahud awal. Ya, tasyahud awal, kemudian badannya ngerapat seperti mau sujud. Antum bayangkan antum seperti duduk tasyahud, kemudian badannya ditekuk gini, sampai perutnya nempel ke pahanya, kemudian tangannya begini diletakkan di bawah di bawah ketiak dua-duanya. Ini biasanya tidurnya orang duduknya orang yang ngantuk banget, kemudian gini, atau orang kedinginan, bisa jadi seperti itu. Baik, ini namanya duduk qurfusa, ditafsirkan dengan dua seperti ini. Dan ini yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti duduk seperti itu boleh. Ini bukan berarti apakah tidak ada konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Kalau orang dalam keadaan ngantuk kemudian duduk seperti tadi, seperti yang duduknya seperti tasyahud awal, kemudian perutnya ditempelkan ke pahanya alias melungker begitu sambil kayak orang sujud, maka kalau seandainya dia tertidur, batal wudhunya. Wudhunya bisa batal. Kalau bangun nanti wudhu lagi. Seperti itu. Kemudian ihtiba ini ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk duduk ihtiba. Artinya duduk dengan cara kakinya diangkat
diberdirikan di depan perutnya, kemudian dia pegang pakai tangannya begini atau enggak. Nah, tetapi para ulama mengatakan bahwa larangan itu berlaku untuk orang yang hanya menggunakan satu helai pakaian, sehingga khawatir auratnya tersingkap. Kita nggak kebayang zaman sekarang pakaian orang itu rangkap-rangkap. Pakai celana, dalamnya masih ada lagi, pakai sarung, dalamnya juga masih ada rangkapannya, pakai jubah dan sebagainya, masih ada rangkap-rangkapnya, sehingga insya Allah tidak akan tersingkap auratnya, maka boleh. Tetapi untuk orang yang misalkan hanya pakai sarung dan tidak ada pakaian dalamnya, ya, misalkan seperti itu sebagian. Kemudian ini laki dan perempuan sama. Seandainya perempuan hanya menggunakan pakaian luar saja, kemudian tidak menggunakan pakaian dalamnya, kemungkinan akan tersingkap auratnya. Kalau dia duduk dengan gaya ihtiba seperti tadi yang kita sebutkan itu, maka tidak boleh. Ini berlaku larangan Nabi SAW dari duduk dengan ihtiba. Ada hadisnya sahih seperti itu, Nabi SAW melarang. Akan tetapi tadi kita sebutkan, kalau seandainya tidak dikhawatirkan auratnya tersingkap, itu boleh karena Nabi SAW pernah melakukan seperti itu. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan untuk orang yang menggunakan celana maka tidak masalah duduk seperti itu, hukum asalnya mubah. Dan antum barangkali perhatian, sebagian orang ketika pengajian pun seperti itu, dengar khutbah seperti itu bisa, tapi yang seperti ini dilarang karena khawatirnya akan batal wudunya, seperti itu. Taib. Kemudian kata sahabiyah Qailah binti Makhramah, aku melihat Nabi SAW duduk di situ di masjid. Duduk di masjid dengan cara seperti qurfusa tadi kita sebutkan. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal faraq. Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di situ dengan duduk yang betul-betul khusyuk, maka aku pun gemetar, kemudian aku ketakutan. Ini disebutkan oleh para ulama yang menafsirkan karena Nabi SAW betul-betul berwibawa. Terlebih kisah ini disampaikan oleh sang sahabiyah yang bernama Qailah tadi ketika awal-awal beliau masuk Islam. Aslinya beliau masih kafir. Kemudian ketika akan masuk Islam bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi duduk seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama, Nabi SAW memiliki haibah atau wibawa yang membuat orang pada ketakutan. Ini kelebihan beliau. Kemudian yang kedua, wallahu a'lam, dibolehkan seorang yang kafir ketika dia belajar, kemudian dia menyampaikan ilmu yang dipelajari ketika dia masih kafir, tapi menyampaikannya setelah masuk Islam, itu boleh. Paham antum maksudnya? Jadi dulu ada beberapa sahabat, mereka mendengar hadis ketika masih kafir. Baru ketika masuk Islam mereka sampaikan, aku pernah mendengar Nabi SAW berbicara seperti dan seperti ini. Nah, ini juga mirip dengan anak kecil. Ketika dia menyampaikan sebuah hadis yang pernah didengar dulu waktu masih kecil. Seorang anak muda menyampaikan hadis begini. Kapan hadis didengarkan? Dulu waktu masih kecil. Berbeda ketika dia menyampaikannya masih kafir atau masih kecil. Nah, ini baru tidak diterima oleh para ulama. Tetapi kalau dia menyampaikan hadis itu ketika sudah besar dan ketika sudah Islam, padahal hadis itu dia pelajari pada saat dia masih kafir, maka tidak apa-apa. Seperti hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, beliau pernah diikat oleh Nabi SAW. Diikat waktu masih kafir, dia ditangkap, kemudian di Masjid Nabawi diikat di tiangnya. Kemudian dia mendengar Nabi SAW mengimami sholat membaca surat At-Tur. Lalu Nabi SAW membaca di bagian akhirnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka orang-orang kafir yang tidak mau beriman ini, mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka tiba-tiba ada, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka tidak berpikir? Nah, seperti ini kata Jubair Mut'im radhiyallahu anhu, ini katakannya bagus sekali dan betul-betul menyadarkan saya. Beliau sampai mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir jantungku copot mau terbang. Fadzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itu saat saya pertama tertarik untuk Islam, akhirnya saya berislam. Kenapa? Karena dia orang Arab.
dia paham terhadap Al-Quran. Jadi dengerin Al-Quran, paham, akhirnya sadar. Zaman sekarang orang Islam baca Al-Quran nggak ngerti, ya, pakai cari uang Al-Qurannya. Baik. Baik. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin. Qalu haddatsana Sufyan 'an Az-Zuhri 'an Abbad bin Tamim 'an ammihi. Ini riwayatnya sahih. Bahkan hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari pamannya Abbad bin Tamim, dan namanya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu cerita, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiduran di masjid, kemudian salah satu kakinya ditumpukkan di kaki yang lain. Nah, ini bisa dipahami dengan dua kondisi. Kakinya selonjor, kemudian kaki kanan numpuk begini biasa saja, atau kakinya dilempit, ditekuk, jadi ke atas begini, kemudian yang satunya ditumpuk begini. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi ya, seperti ini bukan sesuatu yang biasa di depan orang. Syekh Abdul Razak mengingatkan, seperti ini orang Arab biasa mengerjakan semua, tapi bukan kebiasaan yang dilakukan di depan orang banyak. Akan tapi kebiasaannya mereka melakukan pada saat sendirian, sepi, atau ada orang yang memang kalau dia seperti itu tidak malu. Ya. Antum ada orang, ada tamu misalkan, antum di ruang tamu, tidur terserah antum, mau kepalanya di bawah, kakinya digantungkan terserah kan? Ya. Tapi kita ada tamu langsung beres-beres masalah duduknya. Kalaupun mau tidur pun jaga cara duduk dan cara tidur. Nah, Nabi SAW demikian pula. Beliau tidak mungkin beliau akan mempertontonkan, oh saya kan Nabi, bebas, tidak seperti itu. Nah, maka yang dipertontonkan sekarang disebutkan di sini, beliau menunjukkan bahwa seperti ini boleh. Orang tidur kakinya ditumpuk begini, atau ketika dia berdiri kemudian ditumpuk begini, itu boleh. Akan tetapi memang jarang, selama aurat itu aman, tidak akan tersingkap ya. Dan terutama orang-orang yang hanya menggunakan pakaian sederhana sekali, apalagi zaman dulu mereka hanya menggunakan sarung, maka kayak duduk yang tidak menutup aurat itu akan membuat aurat mereka tersingkap. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama boleh kalau seandainya menjaga aurat. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini adalah hadis haddatsana Salamah ibnu Syabib qala haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim al-Madani. Abdullah bin Ibrahim al-Madani ini disebutkan matruk. Matruk itu artinya hadisnya dicampakkan, tidak diterima. Berarti sanadnya hadis ini lemah banget, tidak bisa dijadikan patokan. Tapi maknanya benar, maknanya sahih karena diriwayatkan, didukung dari hadis-hadis lainnya. Beliau mengatakan haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman ibn Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di masjid, beliau akan menjadikan tangannya ngerangkul dua kakinya. Berarti ini adalah gaya duduk ihtiba seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang duduk seperti itu. Dan menurut Syekh Abdul Razak seperti ini memang enak untuk orang yang capek. Ya, kadang-kadang tidak ingin duduk dengan kayak gitu, tapi ingin ngeretek gitu, kayak gini, enak sekali kan? Ya, dan alhamdulillah seperti ini boleh, mubah-mubah saja. Selama tidak ada larangan, berarti dibolehkan. Selama larangan itu ada, akan tetapi karena ada sebuah illah atau alasan, maka kalau alasan dilarangnya itu sudah tidak ada, maka itu menjadi boleh. Ya, jangan terlalu banyak khurafat, ikut kebiasaan orang kampung itu susah. Orang bilang katanya mulet, antum tahu mulet itu? Ya, katanya mulet itu zina sama jin.
Ya, itu dapat dari mana? Kok gak enak banget itu zinanya itu kok cuman begitu ya. Tapi yang jelas ini khurafatnya kok dipelihara begitu. Macam-macam. Baik. Pembahasan berikutnya ma jaa fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang tempat sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandaran itu adalah tempat yang biasa ditumpuki tangan ketika akan duduk. Kalau antum sekarang lihat gaya orang-orang Arab kalau duduk, mereka sudah terbiasa menggunakan kursi yang di bawah. Mereka namakan majlis. Paling enak itu duduk sambil sandaran, tangannya ada sandarannya juga. Begini. Ya, cari kasih bantal atau kasih mereka kasih sudah tempat untuk sandaran tangan. Jadi kasih nih, fadhal begitu. Kalau menghormati tamu, misalkan ruang tamunya lebar begini, kemudian tempat majelisnya lebar, ada beberapa tempat tangan gitu, diambil, silahkan. Enak sekali memang begini. Baik. Nabi SAW juga seperti itu. Beliau menggunakan sandaran tangan, artinya boleh seperti itu. Disebutkan di sini, haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri al-Baghdadi, qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harb. Simak bin Harb ini saduq. Artinya hafalannya tidak terlalu kuat sehingga hadisnya hasan. An Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan tangannya pada bantal yang ada di sebelah kiri. Nah, berarti ini menunjukkan boleh. Ya, menunjukkan boleh. Artinya kalau tadi duduk dengan sandaran tangan tapi satu dan sebelah kiri nggak boleh begini, ya kan? Nggak boleh. Orang sandaran tangan begini enak sekali kayak gini nih. Orang kalau nggak ngerti dia enak duduk kayak gini, ya. Nah seperti ini diingatkan, ini nggak boleh. Kalau antum pakai tangan kanan atau pakai dua tangan boleh. Baik. Tapi kalau sekarang yang dipakai sandaran tetap tangan kiri tapi pakai bantal. Maka ini ternyata Nabi SAW melakukan. Nah, ternyata Nabi SAW melakukan, ini boleh seperti ini. Kemudian hadis yang kedua disebutkan, haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah, dan hadis ini terkenal sekali. Abu Bakrah mengatakan, satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di tengah-tengah kami, ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku beritahu kalian tentang dosa yang paling besar? Berarti dosa besar itu parah. Tetapi ini sekarang yang akan disampaikan dosa yang paling besar. Dikatakan sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW menyatakan, para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, iya kami mau. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, al-isyraku billah. Yang pertama syirik. Syirik itu para ulama mengatakan di atas kekufuran atau dosa besar. Akan tetapi dimasukkan ke dalam dosa besar dalam hadis ini untuk menegaskan bahwa bahayanya syirik itu na'udzubillah. Nabi SAW sampai mengatakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini paling seniornya dosa besar. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kata-kata durhaka disebutkan para ulama mencakup semua tindak kejelekan. Nyengkal, tidak hormat, melukai atau menyakiti orang tua, semua masuk dalam koridor durhaka. Maka dalam Al-Quran dikatakan, fala taqul lahuma uffin. Kata-kata uff gitu saja tidak boleh. Padahal itu adna syai'. Itu yang paling ringan. Itu masuk dalam kategori uquq atau durhaka. Dan Allah Azza wa Jal ingin menedarkan kepada kita hak orang tua besar sekali, sehingga seringkali dalil pelarangan untuk durhaka digabungkan dengan syirik. Ini termasuk diantaranya. Baik, bukan di sininya. Titik beratnya pada kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an.
Kemudian setelah menjelaskan dua dosa besar itu, Rasulullah SAW kemudian duduk. Padahal sebelumnya sandaran. Sebelumnya sandaran, begitu akan menyebutkan yang ketiga ini, beliau duduk. Dan ini menunjukkan bahwa pembahasannya serius. Ya, antum kalau lagi ngobrol, kemudian ada beritahu, ada begini, benar, nah, gitu ya, langsung kaget, langsung merubah kayak duduk. Ini Nabi SAW seperti itu. Beliau pernah menyampaikan, kemudian beliau tadinya sandaran, kemudian beliau duduk seperti ini. Lalu beliau mengatakan wa syahadatuz zur. Dalam riwayat lain dikatakan qauluz zur, kata-kata curang. Dalam riwayat lain dikatakan persaksian curang. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan persaksian curang sebagai tindak dosa yang besar sekali. Orang kalau mau cari saksi, otomatis cari orang yang dipercaya. Tiba-tiba orang ini berdusta dalam persaksiannya, berarti dosa sekali. Orang sudah mempercayai dia, sudah siap untuk menerima apa yang dia omongkan, ternyata dia khianat. Nah, ini jelek sekali. Nabi SAW sudah tegur dari awal. Dari dulu beliau katakan ini dosa banget. Bayangkan itu. Nah, dan Nabi SAW tadinya lendetan, kemudian beliau sampai duduk tegap ketika akan menjelaskan ini. Bahkan di akhir hadisnya dikatakan fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW mengulang-ulangi terus. Hati-hati nih ya, ini persaksian palsu. Persaksian palsu, persaksian palsu. Dosa besar. Sampai kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengulangi terus sampai kita mengatakan, sudahlah cukup ya Rasul, cukup. Kita kasihan Nabi SAW kenapa harus sampai ngulang-ulang seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa persaksian palsu merupakan hal yang dosa banget. Seperti itu. Baik, pelajarannya dari pembahasan yang kita sebutkan adalah boleh seseorang duduk sambil sandaran sambil menyampaikan nasihat. Dan ini tidak termasuk meremehkan. Kalau ada orang meremehkan, itu urusan lain. Tetapi kalau seandainya orang tidak meremehkan, seandainya dia menyampaikan pengajian, fatwa, nasihat, atau sedang meeting, ya, rapat dan sebagainya, ada tamu, dia sandaran. Ini bukan tindakan meremehkan atau tidak menghormati. Boleh saja seperti itu. Begitu. Baik. Kemudian hadis yang ketiga dari pembahasan cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Syarik an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifah, dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Sanad yang kita bahas tadi semuanya terpercaya sehingga hadis ini sahih. Beliau Abu Juhaifah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ana fala akulu muttaki'an." Adapun aku, kata Nabi SAW, aku tidak akan makan sambil bersandar. Berarti makan ini tidak dianjurkan sambil bersandar. Baik. Kemudian ada hadis berikutnya sama redaksinya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Dan sanad ini sahih. Semua orang yang meriwayatkan terpercaya semuanya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Para ulama menjelaskan, kenapa kok makan bersandar tidak boleh? Karena yang pertama, makan seperti ini adalah gayanya orang-orang sombong. Makan sambil bersandar itu gayanya orang-orang sombong. Yang kedua, kebiasaannya orang-orang yang kayak raja. Itu sama dengan makna yang pertama. Tapi yang kedua ini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa biasanya orang yang makannya sambil sandaran, perutnya ini kan lowong, akhirnya makannya lebih banyak. Makanya jadi lebih banyak sampai dinukil perkataan seorang ulama salaf mengatakan, kanu yakrahuna an yajlisu atau an yakulu tukaatan, kalau tidak salah seperti itu. Karahata an ta'zuma butunuhum. Mereka tidak suka makan sambil sandaran
karena khawatir perut mereka menjadi besar. Bukan karena kalau makan sandar jadi perutnya jadi besar, akan tapi biasanya makannya jadi banyak begitu. Jadi Nabi SAW mengatakan, saya tidak mau makan sambil sandaran. Dan para ulama mengatakan bahwa semua yang sifatnya sopan santun, ya, adab, ini adalah pembahasan pelengkap, tidak sampai haram. Kalau ada orang makan sambil sandar bagaimana? Apakah dia melakukan keharaman? Allah alam tidak. Akan tapi maksimalnya makruh. Maksimalnya makruh. Pun demikian, seandainya ada orang bisa untuk tidak melakukan, maka itu yang afdal. Ya, kalau bisa dia melakukan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu seperti itu. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-ittika, atau tadi yang disebutkan amma ana fala akulu muttaki'an, aku tidak mau makan sambil bersandar, ditafsirkan bukan hanya bersandar. Al-ittika itu diartikan juga makan sambil bersila. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan waqad fussira al-ittika'u bit-tarabbu'. Ittika dipahami juga dengan duduk bersila. Kok bisa? Makan bersila juga nggak boleh. Beliau juga sebutkan bahwa karena orang yang biasanya makan dengan kaki yang kokoh begini, nah ini biasanya dia perutnya akan lowong. Akhirnya dia akan makan lebih banyak. Ini sisi dari larangan atau kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih gaya seperti itu. Nanti akan dijelaskan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau tidak makan sambil bersandar, beliau pun makan menggunakan 3 jari. Kemudian beliau juga makannya tidak pernah beliau juga tidak makan banyak begitu. Baik, ini hadis terakhir dari sandaran yang disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Simak bin Harb. Tadi kita sebutkan Simak bin Harb ini hafalannya agak lemah sehingga hadis ini masih diterima tetapi hasan, tidak sampai sahih. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar pada bantal, pegangan bantal. Ya, Abu Isa mengatakan lam yadhkur Waqi'un ala yasarihi wa hakadha rawa ghairu wahidin an Israil nahwa riwayati Waqi' wa la na'lamu ahadan rawa fihi ala yasarihi illa ma rawahu Ishaq bin Mansur an Israil. Ini disebutkan di sini dalam riwayat Waqi' bin Jarrah tidak ada kata-kata bahwa bantal itu ada di sebelah kirinya. Sedangkan riwayat yang menunjukkan bantal itu ada di sebelah kirinya hanya riwayat Ishaq ibn Mansur. Tapi tidak mengapa, beliau pun orang yang bisa diterima hadisnya. Kemudian ada hadis pendukung lainnya. Kata Syekh Abdul Razak ada pendukung jalur riwayat lainnya, sehingga pun bantal itu ada di sebelah kiri kemudian dijadikan tempat untuk sandaran, tidak apa-apa. Mau di kanan atau mau di kiri tidak apa-apa. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan seperti itu menunjukkan boleh. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah babu ma jaa fi ittikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang pembahasan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyandar. Tapi yang dimaksudkan menyandar di sini bukan ketika duduk. Kalau tadi sudah disebutkan gaya duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sandaran duduknya menggunakan bantal, maka sekarang bagaimana bahwa orang yang sambil berdiri dia nyandar ke orang lain atau dia akan nyandar ke tembok pun dibolehkan. Karena orang ketika butuh untuk istirahat tapi dia malas untuk duduk, karena kalau duduk malas lagi melanjutkan aktivitas misalkan, atau dia nggak mampu tapi dia harus jalan, lalu dia diangkut atau dipapah sama kawannya, ini dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah demikian, akan disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humaidin an Anas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan karena Amr bin Asim adalah orang yang hafalannya agak lemah. Disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat sedang sakit, dan sakit yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ketika beliau akan meninggal. Jadi sakit ini kemudian berlanjut dengan wafatnya beliau. Fa kharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau keluar sambil pegangan dan di bawah papahan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat lain yang memapah adalah Abbas, paman beliau. Ini menunjukkan, yang pertama, ini disebutkan bahwa beliau keluar pun sambil dipapah dua orang, satunya Usamah, satunya Al-Abbas. Dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut memapah seperti itu. Kemudian beliau sholat, dan dalam riwayat ini juga disebutkan bahwa beliau di atas di atas pundaknya ada kain yang dibuat dari daerah Yaman. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang berdiri sambil dipapah, hukum syar'inya boleh. Kemudian yang kedua, kalau sholat dengan cara seperti itu boleh juga. Orang pengen menjadi imam, atau bukan pengen, akan tapi karena dia adalah orang yang bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak, kemudian dia sakit dan dia pengen di depan tetap menjadi imam, makmumnya juga pengen dia tetap menjadi imam, tapi karena dia sakit akhirnya dipapah dia. Sampai di tempat pengimaman dia pun dalam kondisi sholatnya berdiri dalam papahan orang, boleh. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun sakit demikian, beliau tetap ingin sholat bersama jamaahnya. Dan ini juga ada di tengah-tengah para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yuhada bainar rajulaini hatta yaquma fi shaff. Ketika beliau menceritakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh kami, di antara kami para sahabat, membiasa atau terbiasa menilai orang yang absen dari sholat jamaah itu munafik. Ini Ibnu Mas'ud cerita, dalam Sahih Bukhari ini disebutkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu menganggap orang-orang di sekitar kami, kalau ada yang tidak hadir sholat jamaah, absen, kita langsung curigai dia orang munafik. Sungguh di antara kami ada orang yang biarpun dia sakit keras, dia sampai dipapah dua orang biar dia bisa tetap sholat di safnya kaum muslimin. Seperti itu. Dan ini boleh. Baik, silahkan adzan dulu.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Baik, hadis terakhir. Hadis terakhir ini lemah. Hadis terakhir ini lemah, tapi maknanya sudah ditegaskan dalam hadis sebelumnya. Beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Muhammad bin al-Mubarak qala haddatsana Atha ibn Muslim al-Khaffaf al-Halabi. Nah, ini Atha ibn Muslim al-Khaffaf ini yang lemah. Orangnya lemah sehingga riwayatnya menjadi lemah. Kemudian dia mengatakan haddatsana Ja'far ibn Burqan. Yang memberitahu aku hadis ini adalah Ja'far ibn Burqan, dan hadis ini orang ini juga bermasalah. An Atha ibn Abi Rabah anil Fadl ibn Abbas, dari Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Qal dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit, yang akhirnya sakit itu menjadi penyebab wafat beliau. Wa ala ra'sihi isabatun safra, dan di kepalanya ada sorban yang warnanya kuning. Isabah artinya yang biasa diikatkan di kepalanya. Fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Fadl, ternyata beliau memanggilku. Lalu aku mengatakan qultu labbaika ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qal ushdud bihadhihi al-isabati ra'si. Beliau mengatakan tolong ikatkan di kepalaku dengan sorban ini. Dan ini biasanya orang yang sakit lagi pusing, kemudian kepalanya diikat dengan kenceng gitu, agak ringan ya. Karena Nabi SAW sedang sakit dan betul-betul sudah lemah sekali. Untuk mengingatkan di kepalanya saja beliau sudah tidak kuat. Akhirnya Fadl bin Abbas dimintai tolong untuk mengingatkan di kepalanya. Qala fafa'altu, maka kata Fadl bin Abbas, aku kerjakan. Thumma qa'ad, lalu Nabi SAW agak enakan. Setelah aku ikatkan di kepalanya itu, beliau duduk. Fawada'a kaffahu ala mankibi, kemudian beliau meletakkan tangannya di pundakku. Thumma qama fadakhala fil masjid, kemudian beliau berdiri lalu masuk masjid. Wa fil hadithi qissah, dan dalam hadis ini ada kisahnya. Ada kisah yang agak panjang dan hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dibopong atau dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas dan juga Ali radhiyallahu an. Bahkan dalam Sahih Bukhari yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dibopong oleh dua orang, yang satunya Abbas. Kemudian yang satunya siapa, enggak diceritakan. Ternyata yang satunya adalah Ali. Kenapa enggak diceritakan? Kata Hafidz Ibnu Hajar, karena Aisyah masih dongkol sama Ali. Ketika beliau dituduh berzina, Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, maka Ali radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW kasihan sekali. Betul-betul beliau galau sekali. Bertanya kepada para sahabatnya, menurutmu Aisyah bagaimana? Menurutmu Aisyah bagaimana? Artinya Nabi SAW, kalau seandainya memang terbukti istriku berzina, tak ceraikan gitu. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, ya Nabi, perempuan itu banyak. Kenapa antum ngabotin satu orang saja gitu? Kalau engkau mau nyari perempuan itu banyak. Nah, ini sampai ke Aisyah. Aisyah ngamuk. Ya, sampai ketika Nabi SAW akan meninggal, maka Aisyah tidak mau menyebutkan nama Ali. Rasul SAW dibopong dua orang. Siapa? Yang satu Fadl bin Abbas. Satunya siapa? Nggak disebutkan. Tapi orang pada ngerti kalau yang bopong itu Ali. Taib. Ali kenapa ngomong seperti itu? Jengkel sama Aisyah? Enggak sama sekali. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan justru Nabi SAW ini dalam kondisi sedih sekali. Ali bin Abi Thalib, orang yang paling paham terhadap sepupunya, dari kecil mereka satu rumah. Sehingga dengan kecintaan Ali kepada Nabi SAW, tidak usah mikirin hanya urusan ini, sampai antum dirundung duka, sampai umatmu ini kebingungan melihat antum seperti ini. Maka lebih penting antum memikirkan umat, dakwah dan semacamnya. Nggak usah mikirin satu perempuan ini, begitu maksudnya. Jadi bukan
karena Ali radhiyallahu anhu tidak suka dengan Aisyah sama sekali enggak. Bahkan antara dua orang ini ada sikap saling menghormati, termasuk diantaranya ketika perang Jamal. Ya, ketika perang Jamal terjadi pertemuan pasukan Ali dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, dan memang Aisyah radhiyallahu anha sudah dapat berita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nanti di antara kalian akan melewati tempat seperti ini, seperti ini. Kalau dengar gonggongan anjing, balik. Ini sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha selagi masih hidup, dan itu diingat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah disampaikan juga nasihat dari Nabi SAW. Ali, kamu ini akan berurusan dengan satu keluargaku nanti. Kayaknya engkau akan berurusan dengan satu keluargaku. Maka selesaikan dengan penyelesaian yang baik. Nah, ini semua diingat juga oleh Ali radhiyallahu anhu. Kejadian perang Jamal itu pun tidak sengaja. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha naik haji. Kemudian orang-orang mengatakan ini harus dinasehati, ini Ali ini harus dinasehati. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ngajak istri-istri Nabi yang lain. Hanya saja istri-istri Nabi nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya yang urusan dengan fitnah, perbedaan apa nggak mau. Pulang mereka ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha berangkat bersama beberapa orang rombongan, ditemanin, kemudian dikawal. Tujuannya juga bukan untuk perang, tapi untuk memberikan nasihat. Ketika beliau sampai ke sebuah tempat, dengar gonggongan anjing. Ketika sampai dengar gonggongan anjing ini, beliau langsung bertanya, ini tempat mana ini namanya? Ternyata disebutkan apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Udah, kita balik, karena ini sudah nggak benar, balik sudah. Pokoknya perintah Nabi SAW harus balik. Tapi waktu itu orang-orang di sekitarnya mengatakan, ya Ummul Mukminin, kita sudah sampai sini, kita juga nggak ngapa-ngapain, kita cuma mau nasehatin aja, kita cuma mau ngasih nasihat saja, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ali radhiyallahu anhu pun demikian. Ketika akhirnya bertemu dengan dua pasukan itu, bukan untuk perang, tidak, hanya karena memang Ali radhiyallahu anhu ada pasukannya kumpul seperti itu. Dan beliau juga tidak pengen ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dengan berbagai kondisi pada saat itu, akhirnya terjadilah dua pasukan, akhirnya perang, saling perang. Tetapi setelah Ali radhiyallahu anhu yang lebih kuat, lebih besar, beliau pun tidak ingin memperlakukan Aisyah dan pasukannya dengan jelek seperti musuh, enggak. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dipersilahkan pulang, dikasih pengawalan juga, dikasih pengawalan yang baik, sehingga justru orang-orang Khawarij menyalahkan Ali. Kenapa kok tidak ditawan lawannya? Sampai dikatakan dalam riwayat An-Nasa'i dan Sunan Al-Kubra, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia memerangi, berjihad, tetapi tidak mengambil rampasan perang. Berarti ini adalah menyalahi syariat Al-Quran, syariat Islam. Berarti dia telah kufur. Digitukan oleh orang-orang Khawarij. Artinya antara Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah tidak ada masalah seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik, yang dapat kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.